Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Yayasa dari kelas 11 PPLG 1 akan mempresentasikan materi karya ilmiah. Jadi yang pertama itu apa sih karya ilmiah itu? Jadi karya ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu kejadian atau masalah nyata. Isi dari karya ilmiah berdasarkan fakta dan data yang benar, serta berisi solusi atau cara untuk mengatasi masalah tersebut melalui penelitian atau kajian. Kemudian tujuan dari karya ilmiah itu sendiri yang pertama yaitu menyampaikan informasi, yang dimana menyampaikan informasi terkait hasil penelitian atau penemuan di bidang tertentu kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah sebagai landasan teoritis untuk pengambilan keputusan, rumusan masalah hingga mengembangkan penelitian lama agar menjadi penelitian baru. Kemudian manfaat dari karya ilmiah itu sendiri yang pertama yaitu dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, yang dimana karya ilmiah akan menghasilkan ide baru yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan. Jadi isi dari karya ilmiah bisa diakses publik dan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi karya ilmiah dapat menjadi sumber belajar mahasiswa untuk memahami konsep dan keterampilan ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menjadi inovasi dan pengembangan teknologi, yang dimana dapat memunculkan ide baru dalam karya ilmiah dan mendorong kemajuan teknologi dan solusi di berbagai masalah. Kemudian struktur dari karya tulis ilmiah itu sendiri yang pertama itu ada judul. Menunjukkan topik karya ilmiah dibuat semenarik mungkin, seefektif mungkin, dan sesuai dengan KPPI. Kemudian yang kedua adalah abstrak, yang berisi ringkasan isi karya ilmiah sekitar 250 kata dan berisi tujuan dan inti pembahasan. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan dan dasar masalah. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu pernyataan dari masalah yang diangkat. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu hal yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian, yaitu kontribusi penelitian bagi ilmu dan masyarakat. Kemudian keempat adalah kerangka teori yang berisi landasan teori, yaitu dasar konsep penelitian. Kemudian hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan teori. Kemudian yang kelima adalah metode penelitian atau langkah-langkah penelitian, jenis metode, variabel, data, dan analisis. Kemudian yang keenam adalah pembahasan penelitian yang berisi penjelasan proses dan hasil penelitian secara jujur dan rinci. Kemudian penutup, berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi referensi yang digunakan, ditulis dan dalam format baku. Kemudian yang terakhir adalah lampiran atau berisi data tambahan dari proses penelitian. Kemudian berikut adalah bentuk dari karya ilmiah. Yang pertama ada karya ilmiah populer yang berisi ringkas, bahasanya santai, mudah dipahami dan disukai banyak orang. Kemudian yang kedua adalah karya ilmiah semi formal yang disusun mengikuti kaidah formal tapi disajikan secara sederhana. Contohnya laporan dan makalah. Kemudian yang ketiga ada karya ilmiah formal yang disusun secara lengkap dengan unsur akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian kaidah kebahasaan dari karya tulis ilmiah ini yaitu karya ilmiah menggunakan bahasa yang jelas, baku, objektif, kata yang dipakai bersifat impersonal, kalimatnya efektif, serta maknanya detonatif atau langsung. Opini pribadi dan komentar yang tidak relevan harus dihindari. Kesimpulannya, yaitu karya ilmiah adalah tulisan faktual yang disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baku, jelas, objektif, kemudian bermanfaat untuk menyampaikan pengetahuan dan solusi masalah. Sekian, terima kasih.